Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur kita hari ini kembali bertemu dalam program Amazing Grace. Pagi hari ini saya ditemani oleh Ibu Rahel. Renungan pagi yang akan kami sampaikan adalah diambil dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Tolong Ibu Rahel bisa bacakan buat kita sekalian. Ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa sabar mengikutinya. Matius pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun itu berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam dan yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Demikian pembacaan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Ya, terima kasih Bu Rahel sudah baca buat kita sekalian. Perumpamaan ini sebetulnya sangat familiar, seringkali dikotbahkan, ya, juga menjadi satu bahan diskusi. Kalau Bu Rahel sekilas tadi baca, kira-kira apa yang menjadi renungan atau berkat atau mungkin pergumulan, bisa sampaikan langsung aja. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, ya, kalau saya jadi hamba yang ketiga, saya ngerasa gak fair, ya. Nah, teman saya dapat 5, yang lain dapat 2, nah kok saya cuma dapat 1, ya. Jadi kalau dia menggerutu, kok rasanya ya manusiawi gitu, ya. Bagaimana kalau menurut Pak Bambang? Ya, memang seringkali kita baca bagian ini, ya, secara permukaan kita sebagai manusia gitu, ya, pasti kembali punya pandangan yang sama, ya. Saya kira sebagai manusia, tadi Bu Rahel ngomong secara manusiawi, kita sebagai manusia, ya, kita pasti nggak mau dibedakan. Jangankan ngomong kita di dalam kantor, kerja di kantor, atau
kita di sekolah, di mana dianatirikan oleh guru kita. Di rumah kita anak sendiri ya, kita kebetulan punya 3 anak masih kecil. Itu pun satu sama lain saling membandingkan dan nggak mau kalau ada yang merasa tidak diperlakukan sama seperti yang lain. Yang paling kecil pun bisa ngomong itu nggak fair. Nah itu memang. Tapi coba mungkin tadi yang dibaca itu ayat 15 yang pertama itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di situ, itu ada penekanannya. Iya. Masing-masing menurut kesanggupannya. Nah itu kata kuncinya yang pertama kita bisa memahami perumpamaan ini dengan baik adalah kesanggupan masing-masing yang menurut tuannya itu, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya juga yakin bahwa setiap Anda dan saya ya, kalau Anda punya anak buah, Anda punya anak beberapa orang, Anda bisa membawai sebuah perusahaan atau apapun, apakah Anda sanggup memperlakukan semua karyawan Anda, anggota keluarga Anda, anak Anda, atau saudara Anda semua dengan sama rata? Sama. Itulah saya nggak mungkin. Ya, kita membedakan, tidak berarti kita pilih kasih. Tapi kita tahu masing-masing itu punya perbedaan. Ya, itulah yang Tuhan Yesus katakan yang dari awalnya menurut kesanggupan. Nah, yang tahu kesanggupan ini siapa? Ya Tuhan aja yang tahu kan, kita masing-masing itu kesanggupan kita di mana, yang bisa dipercayakan tanggung jawab lebih besar di mana. Sama seperti kita sebagai orang tua, kita punya beberapa anak, kita yang tahu kesanggupannya dia masing-masing yang di mana. Yang hobi musik dengan hobi gambar, kita nggak bisa pasain sama. Yang pinter matematika, yang pinter bahasa, kita juga nggak bisa samain gitu. Itu nggak bisa dipasangkan. Nah, inilah yang terjadi. Sehingga ya, saya rasa bahwa sebagai orang yang beriman ini, ya, kita tidak membandingkan kemampuan kita dengan orang lain, tapi kita menerima, yaitu kita sadari Tuhan sudah tahu kesanggupan kita. Ini berbicara tentang hal kerajaan Allah. Jadi apa yang dari Allah karuniakan kepada kita, ya kita mesti terima, kita bersyukur, kita lakukan. Nah, itu sikap yang harus kita miliki ya. Nah itu. Kalau kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan kapasitas kita juga ngerasa lebih enjoy ya, daripada memaksakan apa yang kita nggak bisa tapi pengen dapat banyak tapi kita malah kewalahan. Ya betul sekali ya yang dikatakan itu. Kalau memang seandainya kita pengen bisa bermusik tapi ternyata memang kapasitas kita nggak bisa, ya sudah kita cari pelayanan yang lain yang memang kita mampu. Ya. Nah, kalau tentang yang 1 talenta ini, kira-kira Pak Bambang ada yang mau dijelaskan? Iya, memang tadi kan sikap ya, itu talenta. Tapi kalau buat orang yang betul-betul hanya memiliki talenta, mungkin bergumul, ya, bergumul. Karena pasti juga melihat, misalnya di gereja, ada orang multitasking, ya, bisa lakukan banyak hal dengan baik. Apalagi pandemi ya, oh ternyata si A, si B, dia punya kemampuan di tampil di depan rekaman, di TV, di YouTube, ya dengan sikap yang baik. Memang nggak semua. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah bahwa Tuhan tahu. Nah, itu seperti di sini Tuhan pun menuntutnya, dia bukan yang dikasih 1 talenta itu nuntutnya sampai harus 5 atau 2. Tapi dia ngomong, kalau kamu merasa nggak puas, jangan dikuburkan, jangan disimpan seolah-olah Tuhan ini nggak kasih apa-apa. Melainkan kamu sendiri kasih ke orang lain untuk jalankan uang itu, nanti ada bunganya, itu sudah cukup. Tuangnya kan nuntut macam-macam, artinya kita yang penting mau pakai. Nah saya juga kadang bergumul ya, karena saya ini kadang menganggap diri saya ini hamba Tuhan tapi talenta nggak banyak, betul. Soal khotbah saya ya, teman-teman yang sudah sering dengan khotbah saya, tahu saya ini bukan orang yang pinter ngomong, bisa baca kalimat dengan rapi aja sudah bersyukur gitu ya. Pasti kadang-kadang 1 kalimat yang saya ucapkan agak panjang pun ada kesalahannya. Atau gaya bahasa tubuh di depan kamera, itu pun saya sangat kaku, ya nggak banyak. Ya musik pasti nggak bisa, dan lain sebagainya ya. Kalau gereja kan perhatikan ke jemaat juga biasa-biasa ya, kalau nggak didorong juga ya biasa aja. Tapi saya bersyukur, mungkin saya mikir talenta saya cuma 1, itu pun betul-betul anugerah Tuhan ya, bisa bahasa Mandarin sedikit lah. Nah saya katakan sedikit karena saya kebetulan di komunitas yang orang Mandarinnya nggak seberapa ya. Kalau di dunia luar banyak orang ke Mandarin jauh lebih jago dari saya. Nah 1 ini ya Tuhan berikan, ya saya harus pakai untuk melayani
untuk menjadi berkat. Setia lakukan. Tuhan bukan suruh saya menjadi seorang penulis Mandarin atau pengkhotbah seperti Johnson, enggak. Tapi ya apa yang saya bisa lakukan untuk terjemah, yang lakukan itu yang kadang besok untuk usiawang ya saya pakai itu. Yang penting kita mau. Ya, Bapak Ibu juga pasti ada talenta yang Tuhan berikan. Mari kita lakukan dengan setia. Ya, Tuhan memberkati.